Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami izin memperkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu yang pertama Muhammad Barudin Hussein, yang kedua saya sendiri Ahmad Zaki Taufikul Hakim, lalu Yonatan Yusak Lestari serta Ruth Tika Sarwanti. Nah, di sini kami ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu cloud computing. Boleh di next. Nah, kita mungkin masih asing ya tentang cloud computing itu apa. Tapi sebenarnya kita pasti pernah ngerasain dari layanan tersebut. Misalnya kita pasti pernah upload atau download video dari Google Drive kan. Nah, Google Drive sendiri itu salah satu layanan dari cloud computing. Selain itu ada Google Dokumen dan masih banyak lagi. Boleh next. Nah, apa itu cloud computing? Cloud computing adalah konsep komputasi berbasis internet. Jadi dengan cloud computing, kita bisa melakukan pekerjaan layaknya menggunakan komputer seperti menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan mudah. Bedanya pada cloud computing, perangkat komputasinya adalah server yang bisa kita akses di mana saja selama kita punya jaringan internet. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Barudin Hussein. Masuk fungsi cloud computing. Yang pertama yaitu menawarkan kemudahan skalabilitas. Dari kemudahan skalabilitas ini kamu bisa memilih penyimpanan tergantung dari apa yang kamu butuhkan gitu. Dan juga yang kedua, memudahkan akses data. Asal ada internet, kamu dapat mengakses datamu dimanapun. Lalu yang ketiga, memudahkan kolaborasi. Jadi di sini menggunakan aplikasi Google Docs, kamu dapat ada beberapa device, 3 device, contohnya itu bisa. Ya. Terus lalu yang keempat, menyediakan sarana yang selalu up to date. Ini karena Google Drive itu akan selalu diupdate lebih baik lagi setiap waktu. Lanjut. Manfaatan cloud computing. Yang pertama, email, contohnya layanan Zimbra Mail. Lalu yang kedua, penyimpanan, backup, pengambilan data. Yang ketiga, membuat dan mengetes aplikasi. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, streaming audio dan video. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjut oleh Ruth. Oleh Yonatan Yusak Lestari. Maaf. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis cloud computing itu sendiri. Cloud computing itu terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan bentuk layanannya. Nah, yang pertama adalah software as a service, yang dimana di sini akan melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode pay as you go atau on demand, tapi tipe seperti ini bisa ditemukan di Microsoft Office 365. Selanjutnya, infrastruktur as a service, yang dimana di sini melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on demand-nya. Klien juga tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Dan contoh populer dari tipe ini sendiri adalah public cloud dari Indonesian Cloud dan Microsoft Azure. Selanjutnya ada platform as a service, atau yang disebut-sebut sebagai cloud computing yang paling kompleks. Sebenarnya platform as a service ini hampir mirip dengan software as a service, tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, platform as a service ini adalah platform yang membuat perangkat lunak itunya sendiri yang dikirim melalui internet. Dan contohnya itu adalah Salesforce.com dan Heroku. Selanjutnya, kelebihan dari cloud computing itu sendiri. Yang pertama ada hemat biaya, ruang, dan waktu. Yang kedua, yaitu skabilitasnya mudah. Yang ketiga, akses ke teknologi terbarunya lebih mudah juga. Lalu yang keempat, memungkinkan kolaborasi dari manapun. Jadi tidak berpengaruh baik mau di satu tempat A maupun di tempat B tetap bisa. Dan yang terakhir adalah backup data menjadi lebih mudah.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Ruth Tika Sarwanti. Selanjutnya ada tantangan penggunaan cloud computing. Yang pertama harus selalu terhubung ke internet, karena internet adalah sarana utama dalam layanan cloud computing. Yang kedua, kendala saat downtime. Downtime juga bisa terjadi pada penyedia layanan komputasi cloud yang Anda gunakan. Akibatnya, layanan tidak dapat diakses. Yang ketiga, ancaman keamanan data. Cloud computing memungkinkan Anda untuk mengakses data secara online. Oleh karena itu, memilih penyedia layanan yang keamanannya baik merupakan keharusan. Yang keempat, ada kesulitan migrasi data. Memindahkan data dari layanan cloud computing bukan hal yang mudah, apalagi jika penyedia layanan belum mendukung hal tersebut. Selanjutnya ada cara kerja cloud computing. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel, sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan. Ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Penggunaan sumber daya berbasis on-demand ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya, kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Selamat sore.